Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Cups. Kartu keempat, di sini ada Temperance. Kartu kelima, di sini kita punya Three of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Cups. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini menggambarkan ya ataupun melukiskan sebuah keseimbangan. Keseimbangan yang ada di dalam dirimu, di mana kamu benar-benar mampu menjadi seseorang yang seimbang, adil, nggak berat sebelah. Dan kamu benar-benar mampu menempatkan dirimu di tempat dan waktu yang sangat tepat. Kamu nggak mudah lagi diadu domba. Nggak mudah lagi terhasut oleh isu, oleh bujukan-bujukan yang belum pasti kebenarannya. Jadi keseimbangan ini membuat kamu mampu melihat semuanya dengan logika. Dengan benar-benar apa yang terjadi sesungguhnya. Dan tentunya kamu benar-benar bisa menjadi penyeimbang ya di dalam hubungan-hubungan yang kamu jalankan saat ini. Entah hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kegiatan antara kamu dan partner, ataupun hubunganmu bersosialisasi dengan tetangga, dengan lingkungan begitu ya. Kamu benar-benar mampu menjadi penyeimbang, menjadi seorang yang seimbang. Jadi mungkin di saat dulunya di lingkunganmu banyak terjadi konflik, pertengkaran, percekcokan, kamu mencoba menjadi penengah di sana. Kamu mencoba mencari pandangan-pandangan yang positif, memberi pandangan yang baik. Sedapat mungkin kamu berusaha untuk memaafkan, untuk memaklumi, untuk mencari tahu kenapa dan apa alasan mereka melakukan hal seperti itu. Karena setiap orang melakukan setiap perbuatannya itu pasti ada alasannya. Entah karena keadaan, entah karena situasi, entah karena kesulitan yang dia alami pada saat itu. Nah, sehingga sikap yang seimbang seperti inilah yang membuat orang-orang semakin nyaman dengan dirimu. Semakin happy, semakin respect, dan semakin kagum dengan dirimu. Ditambah kamu orang yang tenang, penuh wibawa, mampu melihat setiap permasalahan itu dari sudut pandang yang benar-benar tepat dan terbuka. Nah, sehingga hal inilah yang akhirnya mampu memperbaiki ya, bukan saja hubunganmu dengan mereka, tetapi antara satu sama lainnya mereka itu juga bisa mulai terbenahi hubungannya.
Mereka mulai memaklumi, memahami, mencoba memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan satu sama lain. Nah, sehingga akan ada hubungan yang positif, akan ada komunikasi yang baik. Jadi di saat berkumpul, di saat bercerita, itu bukan lagi menceritakan keburukan orang, bukan lagi menceritakan kekurangan orang lain, tetapi mulai bercerita tentang ide, tentang gagasan, tentang bagaimana langkah agar bisa sama-sama maju dan berkembang. Nah, jadi dengan seperti ini, situasinya akan menjadi lebih nyaman. Dan tentunya akan ada rasa saling support, saling dukung, untuk bertumbuh, untuk berkembang bersama. Bukannya saling menjatuhkan seperti yang sudah terjadi. Oke, jadi inilah mungkin harta yang paling berharga yang kamu miliki. Bukan uang, bukan popularitas, bukan kekayaan, tetapi hubungan yang harmonis, silaturahmi yang baik, komunikasi yang positif. Inilah yang menjadi salah satu harta yang paling berharga yang pantas kamu jaga. Karena semakin hubungannya baik, silaturahminya positif, apapun langkahmu selanjutnya, kamu akan semakin dipermudah. Semakin banyak support, banyak dukungan. Bahkan peluang dan kesempatan juga tidak tertutup kemungkinan akan banyak kamu dapatkan. Karena ada rasa percaya, rasa nyaman dari orang sekitar terhadap dirimu. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, hal inilah yang memungkinkan kamu untuk memperbaiki kehidupanmu. Untuk memajukan lagi setiap kegiatanmu. Dan tentunya untuk meningkatkan penghasilan finansial yang jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, akan ada situasi yang bahagia. Ya. Kebahagiaan yang kamu rasakan, kenyamanan yang kamu rasakan kembali di dalam menjalani hari-harimu. Kenapa tidak? Karena masing-masingnya, ya, antara kamu, teman, sahabat, lingkungan, tetangga, begitu ya, sudah sama-sama saling memahami, saling mengerti, saling support, saling memaafkan. Dan situasi yang seperti inilah yang akan menjadi vibes yang positif untuk masing-masingnya. Jadi semuanya kembali happy, bersemangat, optimis untuk menjalani hari-harinya kembali. Karena ada kenyamanan. Nah, jadi situasi yang nyaman, yang bahagia seperti inilah yang membuat semesta juga turut berbahagia atas apa yang terjadi. Dan dengan begitu, berkah ya akan menyinari kehidupan kamu dan mereka-mereka masing-masingnya. Jika sudah berkah kehidupannya, jika sudah silaturahminya terjaga, tertata dengan baik, maka kemudahan-kemudahan yang di luar perkiraan kita akan kita dapatkan di dalam melangkah, di dalam melanjutkan hidup kita. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan fokus, konsentrasi, ya, intensitas terhadap hal-hal baik apalagi ini yang bisa kamu lakukan, ya, terutama pada kegiatanmu. Kamu berfokus pada ide, pada gagasan, pada langkah-langkah bagaimana untuk memajukan kegiatan ini, bagaimana untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya, bagaimana cara untuk memuaskan konsumen, ya, agar mereka berbondong-bondong datang ke tempat kegiatanmu, ke tempat bisnismu. Nah, jadi fokus yang seperti inilah yang akhirnya membawa perubahan besar pada kegiatanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jelas. Ini adalah optimisme, ya. Optimisme untuk meninggalkan masa lalu, ya. Untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak, begitu ya.
untuk membangun komunikasi kembali yang dulunya sempat miss, ya, sempat hancur begitu ya. Dan kamu optimis untuk memperbaiki itu semua. Dan tentunya ada optimisme untuk tetap menatap masa depan dengan penuh harapan, dengan penuh semangat, dengan penuh langkah dan cara bagaimana untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Temperance. Nah, jelas ini adalah kamu temukan kembali harmoni, ya, harmonisasi yang indah di dalam kehidupanmu, di mana kamu benar-benar bisa menjalani semuanya dengan sangat nyaman, dengan sangat baik, serta dengan positif mindset dan positive thinking. Ya, jadi kamu akan lebih nyaman, lebih percaya diri, lebih mampu memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik pada setiap apapun yang ada di dalam hidupmu. Nah, inilah harmoni yang indah yang kembali kamu temukan. Ya, jadi setelah nggak ada lagi percekcokan, perdebatan, gontok-gontokan begitu ya, di mana silaturahminya sudah baik, keadaannya sudah nyaman, situasinya sudah lebih enakan begitu ya, maka kamu akan semakin nyaman nih, bersemangat di dalam menjalani apapun yang ada di dalam hidupmu. Jadi apapun mimpimu, apapun impianmu, bukan tidak mungkin akan kamu wujudkan. Akan bisa kamu dapatkan meskipun harus berangsur-angsur. Meskipun tidak instan. Tentu semuanya memiliki proses ya. Tentunya dengan harmoni yang kembali indah, yang kembali nyaman, yang kembali berwarna yang ada di dalam hidupmu, maka apapun cita-citamu bukan mustahil akan kamu raih di dalam hidupmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kerjasama. Jadi semakin banyak orang yang ingin nyaman, senang ya, bekerja sama, berkegiatan, berkolaborasi dengan dirimu, bertukar pikiran, beradu ide, gagasan. Karena apa? Karena mereka yakin nih, mereka percaya bahwa kamu orang yang tepat untuk diajak maju, untuk diajak berkembang, untuk diajak bertumbuh bersama. Sehingga kerjasama inilah ya yang membuat kamu memungkinkan mewujudkan mimpimu, mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir di sini kita punya Three of Wands. Nah, jelas ini menggambarkan di mana kamu, mereka, orang sekitar, teman, sahabat begitu ya, sama-sama siap, sama-sama telah siap untuk move on ya dari keadaan lalu, dari pertengkaran yang lalu, dari kekecewaan yang lalu. Karena apa? Karena hubungannya sudah baik saat ini. Jadi setiap kamu dan mereka akan siap nih ya, menyusun langkah ke depan, menatap masa depan dengan sangat positif, dengan sangat berkembang. Ya, dan mungkin beberapa dari kamu yang mungkin pernah patah hati, pernah dikecewakan oleh pasangan, pernah ditinggal dalam sebuah hubungan, dan kamu akan siap untuk move on karena kamu sudah memaafkan. Kamu sudah memaklumi kenapa dia melakukan itu, mungkin ada alasannya. Ya, apapun itu alasannya, yang jelas kamu ingin menjadi versimu yang terbaik daripada sebelumnya. Dan itu akan menjadikan kamu siap untuk melangkah ke depan. Dan bukan tidak mungkin kamu akan dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik, lebih sempurna daripada pasanganmu yang lalu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Scorpio, sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu menjaga ataupun mempertahankan harta yang paling berharga yang saat ini kamu miliki ke depannya, yaitu hubungan yang baik, komunikasi yang positif, kenyamanan di setiap langkahmu. Maka dengan begitu kamu akan mampu wujudkan setiap cita, harapan, mimpimu. Dan pada akhirnya kamu akan rasakan kembali kebahagiaan di dalam hari-harimu.
Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.